Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai keputusan bisnis dan keputusan beretika yang ada pada bab 16 dan bab 17. Eh, perkenalkan saya Vinkan perkenalkan saya Vinkan Aulia dengan NPM 121 2023 017. Saya Arvina Monika Damayanti dengan NPM 12120230007. Saya Muhammad Bagus dengan NPM 140 2019 128. Di sini ada keputusan bisnis. Keputusan bisnis adalah pilihan yang dibuat oleh manajer atau pimpinan bisnis untuk menentukan arah dan strategi perusahaan. Pengambilan keputusan juga merupakan suatu perbuatan. Etika tercermin dalam perilaku dan perbuatan. Jadi, etika akan terlihat dalam pengambilan keputusan yang etis dan keputusan etis sangat melekat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada rasionalitas dalam aspek substantif. Ada dua aspek yang perlu diperlihatkan dalam pengambilan keputusan, yaitu aspek substantif dan aspek administratif. Aspek substantif itu berhubungan dengan materi pengambilan keputusan agar keputusan menjadi rasional. Nah, yang kedua itu ada aspek administratif, yaitu proses penelitian dan pemeriksaan sesama pihak pihak independen terhadap pengusul keputusan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada 1 pemikiran yang rasional, 2 proses pemilihan alternatif, 3 perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, 4 berdasarkan informasi yang handal dan relevan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu juga sebaiknya harus dilakukan dokumentasi dan sudah dibuatkan kajian yang cukup memadai seperti seperti proposal resmi. Nah, di sini ada gambar proses pengambilan keputusan. Seperti yang tadi dijelaskan, proses pengambilan keputusan itu adanya permasalahan. Kemudian adanya permasalahan kita dapat membuat sebuah alternatif pilihan. Nah, di dalam alternatif pilihan itu terdapat faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal itu terdiri dari kondisi A, B, atau C, terus kemudian terdiri dari probabilitasnya, kemudian juga terdapat konsekuensinya. Nah, dapatlah nilai akhir. Setelah dapat nilai akhir, kita barulah bisa menentukan hasil keputusan. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan juga, di sini bagaimana terjadinya pengambilan keputusan itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, adanya permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. 2, adanya alternatif pilihan. Ketiga, adanya faktor eksternal. Keempat, adanya kondisi yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif pilihan. Yang kelima, adanya konsekuensi untuk setiap kondisi. Yang keenam, adanya nilai akhir setiap alternatif. Dan yang ketujuh, adanya akhir keputusan. Nah, di sini ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram yang menggambarkan berbagai kemungkinan hasil dan konsekuensi dari suatu keputusan. Pohon keputusan ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk memudahkan dan mengungkapkan peluang potensial, kemudian memudahkan dalam memecahkan masalah, dan memudahkan dalam mengungkapkan peluang potensial. Nah, di sini menurut Jay Heiser dan Barry Render menyebutkan bahwa prosedur yang harus ditempuh pada waktu menyusun pohon keputusan ialah dengan memastikan bahwa semua kemungkinan alternatif termasuk alternatif atau tidak melakukan apa-apa telah dimasukkan ke dalam pohon keputusan sebagai cabang alternatif. Yang kedua itu memastikan bahwa semua kondisi telah
diidentifikasikan untuk setiap cabang alternatif dan kemudian dimasukkan ke dalam pohon keputusan. Yang ketiga itu ada nilai yang dicantumkan pada setiap akhir cabang alternatif yang tepat adalah hasil dari cabang tersebut. Ya, kemudian yang keempat itu ada tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menentukan nilai tafsiran dari setiap tindakan yang paling baik. Nah, di sini ada resiko dalam keputusan. Resiko dalam keputusan adalah kemungkinan bahwa suatu keputusan akan menghasilkan kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Ada dua elemen yang perlu diperlihatkan ketika menganalisis resiko. Yang pertama itu ada elemen ketidakpastian dan yang kedua itu ada elemen konsekuensi. Nah, kemudian di sini ada gambar dari faktor-faktor yang mempengaruhi integritas, yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan rasional. Seperti faktor eksternalnya itu terdapat lingkungan sosial, lingkungan hukum, lingkungan alam, dan lingkungan bisnis. Kemudian ada faktor internalnya seperti visi dan misi, regulasi, kontrak, stakeholder, tindakan, karakter, nilai etika, dan sistem dan prosedur. Nah, di sini ada merupakan gambar dari sifat-sifat keputusan bisnis. Yang pertama itu ada strategis, yaitu yang terdiri dari visi misi, budaya, sasaran, strategi. Kemudian ada taktis, yaitu rencana tahunan, aktivitas departemen. Kemudian ada kegiatan operasional, yaitu aktivitas operasional atau rutin. Selanjutnya ada keputusan beretika. Keputusan beretika adalah suatu keputusan atau tindakan dianggap etis atau benar jika keputusan tersebut sudah sesuai dengan standar etika tertentu. Lalu kerangka pengambilan keputusan beretika itu menggunakan pandangan atau kaidah yang dianut oleh paham utilitarianisme, deontologisme, virtuisme sebagai dasar penilaian. Lalu ada pertimbangan etika. Pengambilan keputusan beretika dan keputusan bisnis harus dilakukan secara simultan, yaitu mencakup aspek substantif dan administratif. Timbangan etika harus dimasukkan dalam aspek substantif agar memudahkan penelitian dan pemeriksaan administratif. Inti dari pengambilan keputusan perusahaan itu adalah memecahkan masalah bisnis, bukan masalah etika. Timbangan etika dalam pemecahan masalah bisnis itu dimaksudkan untuk menguji apakah pemecahan masalah bisnis yang diusulkan itu telah memenuhi kriteria yang benar secara etika. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan beretika. Yang pertama ada identifikasi keputusan bisnis, yaitu keputusan bisnis juga bisa diidentifikasi berdasarkan pihak yang berwenang untuk memutuskan. Yang kedua, ada identifikasi elemen etika terkait keputusan ini itu menyangkut karakter seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Lalu yang ketiga, ada evaluasi kepentingan stakeholder. Jika elemen etika jika elemen etika dimasukkan sebagai kriteria dalam penilaian alternatif, kepentingan semua stakeholder telah terakomodasi. Yang keempat, hierarki dan prioritas. Tentukan mana elemen etika yang tinggi dan diprioritaskan. Yang kelima, ada penilaian konsekuensi, yaitu konsekuensi setiap alternatif dihitung berdasarkan kriteria. Lalu yang keenam, ada penggabungan konsekuensi, yaitu gabungan penilaian konsekuensi ketiga kriteria tersebut untuk masing-masing. Yang ketujuh, ada nilai akhir, yaitu nilai-nilai dari setiap alternatif tersebut. Yang terakhir, ada hasil keputusan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan penilaian dengan standar yang sudah ditentukan. Next. Selanjutnya ada elemen etika. Standar untuk ukuran etika sudah ditetapkan. Persoalannya kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut yang berbeda untuk setiap standar. Yang pertama itu ada
apa yang mencerminkan unsur etika, yaitu berkaitan dengan kriteria yang digunakan oleh masing-masing paham untuk menunjukkan baik atau tidaknya suatu perbuatan atau perbuatan. Lalu yang kedua, siapa yang harus menikmati, yaitu berkaitan dengan sasaran yang ingin dituju atau demi kepentingan siapa kriteria itu dimunculkan. Lalu yang ketiga, bagaimana mengukur unsur tersebut, yaitu cara mengukur unsur berdasarkan atas filosofi utilitarianisme, deontologi, dan virtuisme, dijadikan tolak ukur dalam menilai aspek-aspek etika. Di sini ada tabel eh, filosofi ketiga tersebut. Next. Nah, di sini ini adalah penjelasan dari filosofinya. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu tujuannya adalah untuk kebahagiaan dalam bentuk kesenangan, kesejahteraan, dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu perilaku atau perbuatan. Lalu sasarannya itu demi kepentingan masyarakat, yang mengacu pada tujuan dari suatu perilaku. Lalu yang kedua ada deontologisme, yaitu merupakan prinsip moral dan nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Sasarannya juga demi kepentingan masyarakat. Yang ini menekankan pada cara. Lalu yang ketiga ada virtuisme, yaitu terlihat dari dorongan atau niat yang melandasi seseorang dalam pengambilan keputusan etika. Virtuisme itu tujuannya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Nah, dasar penggeraknya itu bersumber dari sikap atau karakter pribadi pelaku. Next. Selanjutnya ada evaluasi kepentingan stakeholder. Pentingnya evaluasi dalam pengambilan keputusan etika bagi stakeholder ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, dan menilai elemen-elemen etika yang terlibat dalam suatu keputusan. Di sini ada tabel 17.2 yang menjelaskan bagian satu itu ada pertanyaan-pertanyaan, dan bagian satu itu merupakan syarat perlu atau necessary condition dari sebuah keputusan bisnis, yang mana sebuah keputusan itu tidak boleh melanggar hati nurani, etika murni, kerugian bagi pihak lain, atau moral hazard, dan bukan merupakan tindakan melanggar hukum atau fraud. Lalu yang bagian kedua itu adalah merupakan syarat cukup atau sufficiency condition, menjelaskan bahwa semakin banyak jawaban iya atas pertanyaan tersebut, maka semakin etis untuk mencerminkan adanya prioritas. Jawaban iya dapat dijabarkan lagi menjadi bentuk skala, misalnya high, medium, atau low. Next. Selanjutnya akan dijelaskan Kak Bagus. Hierarki dan prioritas etika dalam bisnis. Pertama, pengambilan keputusan bisnis harus mempertimbangkan hierarki dan prioritas etika. Dan kedua, hierarki menentukan tingkat kepentingan suatu keputusan dari strategis hingga operasional. Dan ketiga, prioritas etika menunjukkan tingkat perhatian terhadap stakeholder dalam berbagai bidang bisnis. Dan terakhir, tabel evaluasi menunjukkan klasifikasi high, medium, and low untuk setiap stakeholder dan bidang kegiatan. Next. Evaluasi etika dan stakeholder. Syarat perlu atau necessary condition. Keputusan bisnis tidak boleh melanggar hati nurani, etika, hukum, atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Syarat cukup atau sufficient condition. Dampak keputusan terhadap reputasi perusahaan harus diperhitungkan. Stakeholder yang dinilai tinggi dalam etika bisnis meliputi pelanggan, kreditur, dan lingkungan dalam bidang pemasaran serta produksi. Pemegang saham mendapatkan prioritas tinggi dalam visi, misi, strategi, dan nilai perusahaan. Next.
Implikasi keputusan dan kesimpulan. Hierarki dan prioritas etika bergantung pada relevansi dan dampaknya terhadap alternatif pilihan keputusan. Pemegang saham, pelanggan, dan pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam keputusan strategis. Evaluasi etika membantu perusahaan menghindari pelanggaran hukum dan meningkatkan reputasi bisnis. Keputusan bisnis yang beretika menciptakan keseimbangan antara kepentingan stakeholder dan keberlanjutan perusahaan. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.